Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Devana Dita Fajrin, mahasiswa Teknik Industri di STT Wastu Kencana Purwakarta sebagai perwakilan dari kelompok 3 dari tugas yang diberikan untuk membuat suatu CV. Saya di sini akan menjelaskan tentang CV Platinum Star Textile. Diawali dengan latar belakang. CV Platinum Star Textile membutuhkan beberapa sistem untuk dapat menjalankan produksinya dengan benar, efisien, maupun efektif. Nama dan logo CV Platinum Star Textile itu sendiri bermakna bahwa suatu perusahaan tekstil yang memiliki kualitas teratas atau kualitas yang sangat tinggi. Dilanjut dengan struktur organisasi. Di sini bisa kalian lihat bahwa paling atas ada presiden, direktur, atau manajer umum, dan 5 poin lainnya yang paling penting. Di sini ada manajer akuntansi, manajer produksi, manajer personalia, manajer pemasaran, departemen warehouse, dan yang dilanjut dengan operator dan staff. Program marketing. Di perusahaan CV Platinum Star Textile ada 4 poin yang begitu penting bagi perusahaan ini, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Pertama ada produk. Kain yang diproduksi oleh rumah produksi CV Platinum Star Textile merupakan jenis kain yang memiliki kerapatan dan kekuatan benang yang cukup kuat dengan pewarna atau motif yang tidak luntur, juga dikemas dengan steril tanpa ada debu sedikit pun. Yang kedua ada harga. Harga kain CV Platinum Star Textile kisaran dibanderol dengan harga 300.000 hingga 1.500.000 per roll, tergantung dengan jenis dan motif kain. Satu roll kain sama dengan 30 meter hingga 50 meter dengan lebar kain 1 meter dan 1,2 meter. Yang ketiga ada promosi. Strategi promosi yang dilakukan pada pemasaran produk CV Platinum Star Textile yaitu promosi melalui media internet seperti blog, Facebook, Instagram, dan Twitter. Konsultasi pada toko-toko kain di wilayah Purwakarta, pembukaan lapak di wilayah Purwakarta dan sekitarnya, penyebaran brosur-brosur beserta sampel kain sedikit. Promosi tak langsung diharapkan melalui penyebaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada tempat. Tempat pembuatan produk CV Platinum Star Textile berada di wilayah Purwakarta, di mana dekat dengan penyedia bahan baku, produk, dan juga konsumen yang diharapkan akan memangkas transport. Marketing analisis. CV Platinum Star Textile merupakan jenis usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM. Usaha pembuatan kain di Purwakarta sendiri sudah cukup banyak, namun hanya sebatas penjualan terhadap konsumen besar seperti penjualan antar pabrik atau ekspor. Dalam pengembangan usaha pembuatan kain ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya usaha ini, yaitu banyaknya usaha pembuatan kain di wilayah Purwakarta, bahan kualitas kain, dan banyaknya tipe juga motif kain yang diproduksi. Lalu ada tata cara pengemasan yang lain guna menambah nilai estetika kain, dan selanjutnya. Di sini ada analisis potensi pasar. Target konsumen pada usaha CV Platinum Star Textile adalah toko kain kecil maupun besar, konveksi home industry, toko jahit-jahit, dan lain-lain. Proses pengemasan kain juga menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, sehingga memberi kesan bahwa perusahaan juga ikut memperhatikan keindahan lingkungan, juga tentunya steril dari kotoran sehingga terjamin kualitas dari kain tersebut. Yang kedua ada estetika kemasan. Estetika kemasan yang saya buat di sini yaitu untuk menambah keindahan dalam kemasan yang kami berikan kepada konsumen. Yang ketiga ada lokasi pabrik. Kita memilih lokasi pabrik yang ramah lingkungan seperti Purwakarta ini, yang dimana pabrik-pabrik masih sedikit. Diharapkan kepada perusahaan kami yaitu untuk bisa memproduksi kain-kain dari tenaga kerja lokal, tentunya Purwakarta dan sekitarnya, dapat menghasilkan produksi yang baik dan juga sempurna. Dilanjut dengan core business. Suatu proses dikatakan berada di dalam domain core business jika memenuhi minimum 1 dari 3
kriteria, yaitu yang pertama ada proses yang ada terkait langsung dengan aktivitas pencipta produk atau jasa. Yang kedua ada perusahaan akan terancam eksistensi atau kemampuan berproduksinya jika proses terkait terganggu. Dan yang ketiga ada pelanggan atau konsumen is willing to pay, bersedia membayar, dalam arti kata value for money, kepada perusahaan untuk melakukan proses tersebut. Core process CV Platinum Star Textile ada 3 operation. Yang pertama adalah yang plan, yang kedua ada teknologi dan proses produksi, yang ketiga ada organisasi dan manajemen. Yang pertama, operation plan. CV Platinum Star Textile melayani proses pembuatan kain by produksi dengan pendayagunaan para penjahit di kawasan Purwakarta. Kapasitas produksi dapat ditingkatkan karena daerah tersebut merupakan sentra kerajinan di bidang tekstil. Yang kedua ada teknologi dan proses produksi. Dengan proses pembuatannya, kain yang diproduksi oleh PT Platinum Star Textile yaitu menggunakan mesin jahit dengan sistem jahit rantai sehingga lebih kuat untuk beberapa bagian dikerjakan secara handmade karena mengingat nilai estetika dan ketelitian kualitas. Yang ketiga ada organisasi dan manajemen. Perusahaan CV Platinum Star merupakan usaha milik keluarga yang dibuat dari tahun 2020. Pemilik ini melakukan pengawasan mulai dari proses pencarian bahan baku hingga proses perusahaan. Untuk proses penjahitan, spesialis yang ada di kawasan Purwakarta dan sekitarnya, manajemen diatur oleh pemilik perusahaan mulai dari modal, biaya, bahan baku, gaji pekerja, biaya pengemasan, hingga pemasaran. Penjelasan dari proses pembuatan kain. Ada 2 peralatan dan bahan baku, yaitu mesin pewarnaan dan mesin tenun tradisional. Kenapa kita menggunakan mesin tenun tradisional? Yaitu untuk menambah estetika kain agar dibuat dengan teliti dan supermasif. Analisa bisnis. Ada 4 analisa bisnis yang ada di perusahaan kami, yaitu CV Platinum Star Textile. Ada threats atau ancaman, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunities atau peluang. Yang pertama ada threats atau ancaman. Dari usaha kain, ini adalah banyaknya pesaing-pesaing pabrik kain yang sudah lama dan mendapat kepercayaan dari pelanggan, juga dengan muncul usaha pabrik kain baru. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Dari usaha kain ini, yaitu jumlah demand, dikarenakan kebutuhan manusia akan kain selalu bertambah setiap waktunya, dan juga letak geografis yang cukup bagus dikarenakan untuk akses mudah di mana supplier dan konsumen tidak jauh sehingga bisa memangkas biaya transport. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan dari usaha kain ini, yaitu menjalin kepercayaan para konsumen agar mempercayai kualitas kain perusahaan CV Platinum Star Textile, di mana masih banyak saingan perusahaan besar kain di daerah Purwakarta. Yang keempat ada opportunities atau peluang. Dari usaha kain ini sangat besar dan juga menjanjikan, di mana jumlah demand akan kain terus bertambah dan juga letak yang memudahkan CV Platinum Star Textile mudah berkembang. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi pemimpin utama perusahaan tekstil di Indonesia dalam penyedia kain berstandar internasional. Selanjutnya ada misi. Peduli dan berkomitmen pada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kualitas produk dan pelayanan yang tinggi melalui kepemimpinan yang kuat. Yang kedua ada memperdayakan karyawan melalui pengembangan human capital. Yang ketiga ada menyediakan pertumbuhan, keuntungan, serta manajemen yang terpercaya kepada para pemegang saham. Yang keempat ada berkontribusi kepada lingkungan secara sosial melalui tanggung jawab sosial. Kita lanjut dengan jadwal implementasi. Kita bisa lihat di sini ada fase, tanggal, dan kegiatan. Kita lanjut di flow business process. Kita bisa lihat di sini bahwa ada flow chart yang membahas tentang business process. Yang pertama ada start. Benang datang langsung ke warehouse atau yarn
Lalu kita lanjut dengan knighting, dyeing, printing, lalu dilanjut dengan quality control. Jika di quality control ada barang yang rusak, kita bisa masukkan ke reject. Ada reject lagi dan limbah majun. Jika quality control sudah baik, kita bisa langsung delivery dan finish, atau kita bisa langsung ke konsumen. Skema strategi marketing. Yang pertama ada memaksimalkan potensi media sosial. Anda akan pelajari 3 cara berbeda memanfaatkan media sosial untuk promosi. Ketiga cara yang dimaksud ialah menjadikan medsos sebagai etalase produk, sebagai sumber informasi seputar bisnis, dan sebagian channel komunikasi antara pemilik bisnis dan pelanggan. Yang kedua ada menggunakan influencer atau key opinion leaders, atau bisa disingkat KOL. Anda akan mengetahui berbagai macam influencer yang sesuai dengan kebutuhan promosi produk Anda. Macam-macam influencer yang dimaksud adalah mikro, makro, brand ambassador, dan evangelist atau brand advocates. Yang ketiga ada menjajal program afiliasi. Strategi pemasaran lewat afiliasi memungkinkan Anda mempromosikan produk ke target pasar potensial lewat partner terpercaya. Yang keempat ada blog and SEO. Blog dan SEO atau bisa dibaca SEO juga bisa jadi strategi pemasaran produk Anda, terutama ketika Anda ingin mendapatkan pelanggan dari pencarian organik. Cara ini juga bisa dipakai untuk mendidik calon pelanggan potensial dengan informasi bermanfaat. Kultur organisasi. Yang pertama, ada kantor tidak hanya sekedar tempat bekerja. Kantor untuk staf lebih bebas bagi karyawan, hingga kantor bisa menjadi tempat untuk berinteraksi, bercengkrama, dan bersosialisasi, baik dengan klien maupun dengan rekan kerja. Kantor pun memiliki ruang istirahat, menonton TV, bahkan jika memungkinkan, ruang untuk ibu menyusui. Ada pula tempat bersantai dan tempat untuk membuat kopi. Yang kedua ada memberi ruang pada karyawan untuk mengasah kemampuannya. Rahasia sukses dari perusahaan besar sekelas Amazon salah satunya adalah dengan memberi ruang bagi karyawannya untuk mengembangkan skill. Sang CEO Jeff Bezos mengembangkan metode yang disebut Two Pizza Team. Metode ini terdiri dari sebuah tim kecil dan otonom untuk mengembangkan kemampuan karyawan dalam divisinya masing-masing. Perusahaan CV Platinum Star Textile mengikuti pergerakan dari perusahaan besar lainnya, tidak lain untuk membuat nyaman karyawan, sehingga mereka bisa menekankan kreativitas dan inovasi bagi media belajar karyawan, sebagaimana perusahaan besar lainnya yang menekankan kultur tersebut untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang terakhir ada lebih fleksibel. Untuk karyawan, cara berpakaiannya yaitu mengizinkan karyawannya untuk berpakaian kasual agar lebih santai dalam bekerja. Kultur perusahaan yang fleksibel tidak hanya dalam soal berpakaian saja, tetapi juga pada peraturan jam kerja. Contohnya, dengan mengatur jam kerja masing-masing sesuai dengan kemampuan karyawannya. Dilanjut dengan skema teknologi. Penjelasan skema teknologi yaitu yang pertama, barang datang dari supplier ke warehouse dan dari warehouse didata input stok ke dalam aplikasi, lalu dari aplikasi diproses sehingga keluar label data untuk di-print dan ditempelkan ke setiap item sebagai identitas item perusahaan. Lalu data dimasukkan ke dalam database sistem yang akan di-convert oleh aplikasi menjadi Excel saat ingin dilihat datanya. Tanggal termasuk, tipe item, jumlah dari supplier mana, dan kode item. Yang kedua ada CV Platinum Star Textile. Memiliki 2 cara pemesanan, yaitu melalui sales langsung dan melalui online atau media sosial dan e-commerce. Konsumen memesan produk melalui sales, kemudian sales akan merekap data setiap pemesanan dan dimasukkan ke dalam aplikasi agar dibuat orderannya.
Yang ketiga ada Departemen Produksi mengakses aplikasi all. Untuk melihat jumlah demand atau pesanan, maka aplikasi secara otomatis akan mengkonvert data menjadi Excel agar manajer produksi dapat membuat plan job desk untuk produksi kain di depannya. Yang keempat ada setiap karyawannya yang masuk akan diproses datanya oleh personalia. Kemudian datanya akan dimasukkan ke dalam aplikasi agar bisa disimpan dalam database. Juga setiap karyawannya yang absen bisa menggunakan data finger secara scan-nya. Akan otomatis masuk ke dalam sistem aplikasi OL yang dapat diakses oleh bagian personalia agar dapat dilihat jam masuk dan jam pulang serta setiap pelanggaran karyawan akan diinput ke dalam aplikasi, dan jika sudah melebihi batas pelanggaran atau SP, maka aplikasi akan otomatis memberitahu kepada HRD. Yang kelima ada bagian finance, dapat menginput semua pemasukan dan pengeluaran perusahaan ke dalam aplikasi OL dan dapat diakses oleh direktur perusahaan sehingga dapat dilihat datanya secara detail, tanggal yang ingin dilihat ataupun setiap bulannya. Selanjutnya ada yang terakhir, website yang dibersihkan company profile, katalog produk dan lain-lain akan masuk ke server. Semua departemen dapat mengecek atau melihat data dari aplikasi OL dari setiap item data dan hari dengan mudah tanpa harus mencari berkas dengan manual. Jika ada kendala virus atau dari sistem terblok, maka akan secara otomatis mengambil data dari backup dan firewall beserta antivirus akan menghapus virus. Aplikasi OL adalah atau singkatan access atau data, di mana aplikasi tersebut dapat diakses oleh setiap departemen dengan masing-masing departemen dibatasi akses sesuai departemennya. Aplikasi OL menerapkan semua data dari masing-masing departemen dan menyimpan di database sistem. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari CV Platinum Star Textile ini. Saya sebagai Devan Aditya Fajrin dan ada rekan saya Viva Nurul Fatimah, Bima Pangestu, dan Justinum Tripianto mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.